yang sudah divaksin, mungkin juga sering bertanya-tanya, kenapa saya sudah divaksin 2 kali tapi kok masih bisa tertular? Iya. Ingat bahwa vaksin tidak memberikan perlindungan 100% dan kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan, ya kan, dengan tidak berkumpul, dengan tetap menggunakan masker di ruang publik, dan juga tetap harus menjaga imun kita, daya tahan tubuh kita. Setuju. Nah, penuhnya rumah sakit inliners yang harus menangani pasien COVID-19 dengan gejala yang berat ini membuat banyak penderita dengan gejala ringan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, yang harus diingat, isolasi mandiri di rumah pun juga ada syaratnya. Dan jenis, kelayakan rumah, serta pengawasan rutin dari Satgas COVID menjadi salah satu syaratnya. Nah, kita simak yuk gimana sih standar isolasi mandiri yang aman di rumah kita agar keselamatan pasien justru tidak malah terancam. Inliners, lonjakan kasus COVID-19 belakangan membuat ketersediaan ruang isolasi, perawatan, dan tempat tidur di sejumlah rumah sakit semakin menipis. Pasien bahkan harus mengantri panjang untuk mendapatkan kamar perawatan, perangkat penunjang medis seperti oksigen dan ventilator. Bahkan para dokter pun kini harus sudah mulai memilih pasien yang paling besar kemungkinan selamatlah yang akan mendapatkan penanganan penuh. Selain itu, Satgas COVID-19 juga menyarankan pasien tanpa gejala parah dan tidak termasuk dalam kelompok rentan untuk melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan Satgas, sehingga tidak sebaliknya bisa membahayakan jiwa pasien. Mengapa? Karena banyak rumah tidak sesuai dengan standar isolasi mandiri. Misalnya, rumah 1 lantai dengan 1 kamar mandi saja. Padahal, rumah 1 lantai hanya boleh dihuni oleh pasien yang positif COVID-19 saja. Nah, bila rumah bertingkat, barulah pasien positif bisa menempati kamar yang terpisah di lantai yang berbeda. Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 980 tahun 2020, kelayakan rumah ini ditentukan oleh gugus tugas, lurah, dan camat setempat. Lurah juga harus memasang pelang keterangan di rumah yang digunakan untuk isoman. Pasien juga dilarang keluar rumah atau kamar selama masih berstatus positif COVID. Makanan harian bisa diletakkan di depan pintu kamar tanpa kontak fisik sama sekali. Pengawasan berkala juga harus dilakukan melibatkan Satgas COVID setempat, puskesmas, dan perangkat kelurahan lainnya. Bila ada pelanggaran protokol isolasi mandiri, tindakan akan dilakukan. Dan jika kondisi pasien memburuk, harus segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan dan Satgas COVID setempat. Masa isolasi dilakukan selama 10 hingga 14 hari inliners terhitung sejak terkonfirmasi positif COVID-19 dan baru selesai saat melewati masa isoman dan tes COVID-nya sudah negatif. Pasien yang sudah negatif nantinya akan mendapatkan surat keterangan selesai isolasi dari petugas kesehatan pemantau kondisi harian, namun harus terus melaporkan kondisinya pada puskesmas setempat. Nah, waktu itu kan Rory sempat kena COVID-19. Waktu itu kamu isoman juga ya? Aku isoman waktu itu 2 minggu, total sih sebenarnya 3 minggu. Nah, waktu itu konsultasi dengan dokter secara WhatsApp call. Kemudian konsultasi sekitar 3 hari sekali. Terus aku harus CT scan untuk memeriksa kesehatan paru-paru. Nah, satu-satunya keluar rumah adalah pada waktu CT scan itu ke rumah sakit. Dan waktu itu CT scan aja bisa bayangkan habis 3,6 juta hanya untuk CT scan. Itu kayak pukulan telak juga kan. Nah, terus habis itu diperiksa sama dokter, dilihat CT scan-nya tetap dengan WhatsApp call, dan akhirnya dia memberikan resep obat. Nah, resep obat ini ternyata cukup mahal. Ada 1 obat yang dia harus diminum 8 butir sekali minum. Gitu. Padahal banyak ya? Padahal 1 butirnya itu harganya, pokoknya 1 kaplet itu harganya kalau nggak salah 800.000. Jadi 1 butir harganya 80.000. Sekali minum sekitar 700.000 itu aku minum. Ternyata mahal banget. Nah, ini yang membuat aku sadar bahwa yuk kita harus benar-benar menjaga keamanan kita, jangan sampai tertular. Pun kalau misalnya tertular, isolasi mandiri bisa dilakukan, tapi ya itu resikonya tepat dan resikonya ya memang harus spend uang lebih. Tapi nggak cuma menderita badan, menderita kantong juga ya? Menderita kantong, menderita mental juga. Betul.